Ada orang tua yang harus kita bahagiakan, ada anak yang harus kita bahagiakan. Masa depan mereka itu kita kasih masa depan yang terbaik. Saat ini mungkin kayak saya tuh tamatan cuman MTS, saya pengen anak-anak saya bisa kuliah dan lain-lain, dan teman-teman juga pastinya kan seperti itu ya. Jadi jangan sampai anak kita sama seperti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Mami Zahratun Asliyah di sini ya. Di hari ini Mami lagi nggak bikin konten masak-masak atau bikin konten tentang produk NASA ataupun tentang jalan-jalan. Kali ini konten Mami mau bahas tentang kondisi saat ini ya, bangkit di masa sulit. Jadi judulnya itu bangkit di masa sulit. Teman-teman ngerasa nggak corona ini ngefek banget ke kehidupan teman-teman, bisnis teman-teman juga ya. Ada yang kolaps, ada yang mundur teratur ya, ada yang mundur teratur, ada yang stuck begitu-begitu saja, dan ada juga yang bangkit. Nah, tapi yang bangkit ini persenannya lebih sedikit daripada yang down gitu ya. Nah, berarti di sini hanya orang-orang tertentu yang bisa naik gitu. Nah, kalian itu mau jadi orang-orang yang tertentu atau yang terbanyak nih ya. Nah, makanya di sini kita mau bahas nih tentang bagaimana kita bisa melewati masa krisis seperti ini ya. Krisis yang semua orang seluruh dunia itu mengalami ya. Apalagi corona ini ulang tahun udah yang kedua. Nah, kalau kita mau nunggu corona pergi itu kapan ya? Mau nunggu corona pergi itu kapan? Kita nggak akan tahu corona itu akan perginya kapan. Kalau kita menunggu dia pergi, malah kita nanti yang bisa brak jatuh ya. Nah, kita sebagai kaula muda, jiwa-jiwa muda harus bangkit sebangkit-bangkitnya biar kita bisa memotivasi teman-teman yang terpuruk agar kita ya lebih bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Kalau di sini bisa ada sebagian yang naik, jadi kenapa yang turun nggak bisa menduplikasi yang naik? Oke ya, ada beberapa poin yang Mami mau sampaikan. Nah, di sini ada beberapa hal ya, mungkin ada 4 atau 5 ya. Salah satunya yang pertama adalah kita harus mempunyai ide-ide cemerlang ya, biar otaknya nggak buntu, biar ide-ide cemerlangnya itu keluar, itu kita harus cari dong sumbernya dari mana ya. Contohnya nih, lihat YouTube-nya Mami nih, mungkin dari salah satunya. Terus bisa juga kita cari nih channel YouTube siapa gitu yang bisa bikin mood kita itu bagus ya, menaikkan daya pikir kita. Nah, bisa juga sekarang TikTok tuh banyak banget ya. Di TikTok juga banyak motivasi-motivasi berseliweran yang bikin kita itu terbuka matanya. Nah, terus bisa juga dari buku-buku. Nah, buku-buku ini PR orang-orang yang males nih, ya kan? Yang males, yang mager untuk baca buku. Di bisnis NASA ini banyak loh buku-buku yang direferensikan. Nah, teman-teman sudah punya buku yang mana aja gitu ya. Kalau di Pak Iksan ini yang sekarang lagi booming kan, buku Jurus Jitu 2. Nah, teman-teman sudah punya atau belum gitu. Yaitu ide-ide cemerlang itu nggak biasanya datang dari mana aja kalau kita mau mencarinya gitu. Jadi jangan kalau scroll TikTok ikuti itu yang lebih bermanfaat ya, lebih berfaedah buat kita daripada yang unfaedah gitu. Lihat konten YouTube juga seperti itu. Cari konten YouTube yang lebih berfaedah biar kita itu otaknya terasah teman-teman. Orang kan saat ini era digital, orang seneng ngelihat tontonan-tontonan ya. Nah, bagaimana tontonan itu bisa menjadi tuntunan ya, betul teman-teman? Nah, terus yang kedua
itu adalah konsultasi ke super upline kita di bisnis NASA ini. Kita nggak mungkin sama super upline dibiarkan terjun ke jurang ya. Saat ada yang down, saat yang omsetnya turun, itu upline berusaha banget merangkul teman-teman agar teman-teman itu bisa bangkit lagi gitu ya. Usaha upline itu sangat luar biasa. Upline memikirkan bagaimana timnya, jaringannya agar tidak terpuruk. Nah, sebagai downline yang sudah lagi digandeng, dirangkul, yuk disambut tangannya, uluran tangannya agar nggak bertepuk sebelah tangan gitu lah ya. Nah, kalau seandainya rangkulan jabatan tangan kita digenggam erat, insya Allah kita bisa sama-sama melewati masa-masa sulit ini. Jangan sampai saat kalian down, kalian terpuruk, nggak ada konsultasi. Nah, terus yang ketiga adalah pengenalan produk. Di bisnis NASA itu ada 230 produk. Masa sih dari 230 produk itu nggak ada yang best seller, nggak ada yang orang tuh butuhkan gitu. Nah, PR teman-teman bisa mencari sesuatu. Why orang pakai why gitu, orang tuh pakai produk ini gitu ya. Produk ini gitu. Di NASA ada 230 produk, masa nggak bisa sih gitu cari yang booming, yang best seller, tapi kalau bisa jangan yang inden ya, biar kalian nggak pusing. Nah, dari 230 produk, aku alhamdulillah ada di tim saya juga yang booming ya. Mungkin di tempat yang lain nggak terlalu laku, tapi di tempat saya laku, yaitu Biwet sama Colaskin ya. Biwet sama Colaskin itu di tempat kami sangatlah laris gitu. Jadi bisa ya, dan itu tuh keluar lumayan banyak banget dalam 1 bulan. Dari 230 produk, nah itu 2 produk aja itu bisa menaikkan omset teman-teman loh gitu. Apalagi kalau kita bisa bikin orang itu greget ke beberapa produk. Oke ya teman-teman, bisa dipahami. Dan yang keempat adalah konsistensi dalam hal apapun. Karena apa? Kalau kita nggak konsisten, cara rekrut baru rekrut sekali 2 kali ditolak sudah selesai, terus baru ngenalin produk lagi corona, siapa kali yang mau beli ini bla 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 bla, udah langsung termakan omongan itu kan selesai juga gitu ya. Kita nggak akan keluar dari zona yang lagi kritis ini gitu. Karena kita mau keluar dari zona yang kritis ini ya, kita harus bisa melewati masa-masa sulit, perjuangan yang sulit gitu. Kalau bisnis ini mudah, itu semua orang pasti yang join di NASA itu sudah sukses. Tapi karena bisnis ini tidak mudah, jadi orang-orang tertentu yang bisa sukses di bisnis ini. Ya teman-teman, konsistensi 4 konsistensi rekrutnya, belajarnya, konsultasinya, pengenalan produknya, dan lain-lain. Nah, dari 4 materi ini kira-kira teman-teman bisa dimengerti tidak gitu ya. Kalau nggak bisa dimengerti boleh tuh chat di kolom komentar. Nah, teman-teman, kalau menurut saya, kalau seandainya kita nggak bangkit, kita mau apa? Apa sih yang mau kita lakukan saat kita nggak bangkit gitu? Apakah saat teman-teman nggak bangkit itu kalian menjadi sukses banget atau bahagia banget? Kan enggak ya. Saat kita nggak bangkit itu psikisnya kita terganggu ya kan, nggak punya duit gitu. Nggak punya duit itu bikin pusing nggak sih? Pasti bikin pusing, apalagi sekarang apa-apa mahal. Kalau apa-apa mahal itu udah sepaneng, nyari kerja saat ini susah ya teman-teman. Nah, di depan tuh udah ada peluang yang sangat bagus, tinggal bagaimana kita mengelolanya gitu. Ada yang bilang
NASA ini oleng gitu. Sebenarnya bukan NASA-nya yang oleng, tapi individunya yang oleng. Buktinya ada sebagian yang omsetnya naik, merangkak naik, malah ada yang naik drastis. Tapi yang sebagian juga ada yang turun, malah yang benar-benar mati gitu. Kan bagaimana sih individu ini yang mau mati bangkit? Kalau dia mau bangkit itu sebenarnya dari diri sendiri ya, dari diri sendiri. Kalau orang lain upline itu hanya mendorong, mengarahkan. Nah, yang take actionnya adalah diri sendiri. Kalau diri sendirinya nggak mood, nggak kepengen, males gitu ya nggak akan terjadi kesuksesan itu, nggak akan terjadi kebangkitan itu. Nah, teman-teman, tekankan sekali lagi ya, bangkit itu dari diri sendiri. Nah, ada orang tua yang harus kita bahagiakan, ada anak yang harus kita bahagiakan, masa depan mereka itu kita kasih masa depan yang terbaik. Saat ini mungkin kayak saya tuh tamatan cuman MTS, saya pengen anak-anak saya bisa kuliah dan lain-lain, dan teman-teman juga pastinya kan seperti itu ya. Jadi jangan sampai anak kita sama seperti kita gitu. Kalau kita mau berubah, rubahlah dari diri sendiri. Oke ya teman-teman? Jadi gimana pun upline kalau udah dorong, tapi kalau yang didorong itu mobilnya mogok, ya alot ya. Tapi kalau dia mau nyalain mesinnya, prosesnya, apa yang rusak di dalam mobil itu ya, ketahui kenapa mobil itu tuh rusak gitu. Insya Allah ya nanti mobil itu akan nyala ya teman-teman. Sama seperti kita, berarti kita harus cari masalah dari diri sendiri ya. Kenapa saya nggak bisa bangkit? Kenapa saya terpuruk? Kenapa saya down? Cari why, kenapanya gitu. Nah setelah itu cari deh solusinya. Solusi bisa konsultasikan ke upline ya, apa yang harus saya lakukan dengan masalah yang saya hadapi saat ini, seperti itu teman-teman ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Semoga konten Mami kali ini bisa membangkitkan semangat teman-teman kembali, agar kalian bisa membuka impiannya lagi, membayangkan impiannya lagi, dan ingin segera mewujudkan impiannya teman-teman semuanya. Nah, berhubung ini mau bulan Ramadan, di konten kali ini Mami mohon maaf, mungkin selama ini saat bikin konten ada yang menyinggung perasaan teman-teman, mungkin kontennya juga kurang bagus ya karena belum profesional gitu. Mohon dimaafkan ya. Marhaban ya Ramadan. Kita bisa menjalani Ramadan ini dengan baik, dengan khusyuk, dan kita dipanjangkan umurnya, bisa berjumpa kembali di dunia nyata. Amin ya robbal alamin. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.